Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam ini kita boleh kembali di dalam persekutuan doa dan juga di dalam Bible Study. Malam ini kita akan membahas kelanjutan daripada eksposisi kitab Keluaran. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal ke-10 kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 lebih dulu. Keluaran 10 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi kau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umat pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerah. Belalang itu akan menutupi permukaan, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh padat. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah sewa pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Saudara, di dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana Allah yang berdaulat itu menyatakan kehendaknya di dalam sejarah manusia. Saudara, kita mengenal nama istilah his story. History. His itu huruf besar Allah, story itu sejarah. Jadi history itu adalah sejarah Allah berkarya di dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau kita mempelajari di dalam doktrin Kristen atau kebenaran dari Alkitab, kita mengetahui bahwa kebenaran dalam Alkitab atau doktrin Kristen itu dilandaskan kepada sejarah nyata di dalam dunia ini. Yaitu melalui sejarah Allah menyatakan diri, siapakah dia, dan pekerjaannya. Dari situ kita bisa mempelajari karakter Allah, kehendak Allah, dan pekerjaan Allah dalam dunia ini. Lalu disarikan menjadi satu doktrin, satu pengajaran yang menjadi landasan iman dan kehidupan orang Kristen. Sehingga landasan iman dan kehidupan orang Kristen berdasarkan penyataan Allah di dalam sejarah dan penyataan Allah dalam Alkitab. Dan kita bisa belajar daripada Alkitab itu banyak hal, ya. Dan beberapa hari lalu kita mempelajari bagaimana Allah melakukan tula-tula yang begitu banyak. Khususnya ada 10 tula dinyatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Kita melihat ketegaran hati dari Firaun yang menolak untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, membiarkan orang Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam proses ini, Allah bekerja di dalam suatu proses. Di dalam proses itu kita bisa belajar banyak hal, ya. Nah, hari ini sebelum saya membahas secara mendetail bagian ayat-ayat pasal 10, saudara, kita melihat akan karakter daripada Musa. Saudara, Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadapi Firaun, untuk melaksanakan misi Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan memakai Musa menjadi alatnya itu memang sangat tepat sekali untuk menghadapi Firaun. Kalau kita melihat Firaun dikenal orang yang
keras, orang yang punya kemauan, ya, orang yang punya pendirian kuat sekali. Apalagi Firaun di Mesir itu dianggap seperti suatu penitisan daripada dewa Ra, dewa matahari. Nah, sekarang saudara, bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa untuk menghadapi Firaun ini, saudara. Dan ini bukan kebetulan, Allah sudah mempersiapkan Musa begitu rupa. Kalau kita melihat bahwa Firaun orang yang keras, kita melihat Musa adalah orang tipikal yang tekun, yang berjuang tanpa menyerah. Jadi apple to apple sepertinya. Allah mempersiapkan orang yang tepat untuk satu pekerjaan. Ya. Saudara, kita melihat Musa, ya. Musa nggak ada lain adalah figur daripada Kristus. Ya. Nah, Kristus lebih besar tentu daripada Musa. Nah, kita melihat Musa adalah tipikal orang yang tekun. Ya. Kita melihat menghadapi kekerasan hati daripada Firaun ini. Musa itu boleh kata melaksanakan kehendak Tuhan dengan tekun. Dan ini sesuatu hal yang penting sekali, saudara. Tekun untuk melakukan kehendak Tuhan sampai selesai. Ya, kadang ada orang yang mulai pelanannya baik, tapi belum tentu tekun sampai akhir, saudara. Tapi Musa tipikal orang yang walaupun permulaannya itu ragu-ragu, permulaannya hampir menolak Tuhan, tapi pada waktu dia sudah menerima panggilan Tuhan, dia berusaha dengan anugerah Tuhan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satunya itu orang yang tekun, orang yang setia. Apa yang Tuhan percayakan kepada Musa, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, itu diteruskan dengan setia. Setia artinya, saudara, adalah orang yang betul-betul coba melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Demikian juga, saudara, Musa adalah orang yang tekun. Saudara, bayangkan Musa menghadapi orang yang seperti Firaun ini, yang terus bolak-balik kesalahannya itu tetap sama, tegar tengkuk, tidak mau taat sama Tuhan. Ya, saudara, kadang-kadang dalam hidup kita menghadapi orang-orang yang tidak gampang berubah, saudara. Yaitu diperlukan ketekunan. Ya. Ketekunan itu mengandung unsur namanya long suffering, tahan menderita, saudara. Kita dalam kehidupan suami istri, kalau kita menemukan pasangan kadang-kadang punya karakter sendiri, kita bagaimana harus mau menanggung dengan tekun. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti kita harus menanggung dengan anugerah Tuhan, tekun sampai akhir, sampai maut memisahkan kita. Nah, itu sesuatu hal yang tekun. Yang kedua, saudara, kita lihat karakter daripada Musa. Adalah orang yang ada tekun, adanya orang yang lemah lembut, atau orang yang sabar. Ada suatu kesabaran, ya. Orang yang lemah lembut itu nggak terbakar emosi, nggak gampang terprovokasi. Orang yang ada self control. Saudara, kadang-kadang kita bisa melihat sikap orang lain tuh, kita bisa terpancing, kita bisa terprovokasi melakukan sesuatu hal, berespon berlebihan. Tapi Musa bukan orang yang demikian. Orang yang bisa self control menghadapi orang yang tegar tengkuk ini, menghadapi orang yang keras kepala, yang maunya sendiri. Musa adalah orang yang nggak terpancing, ya, untuk melakukan sikap tindakan-tindakan yang di luar prosedur Tuhan. Nah, saudara, kita mengetahui bahwa Musa adalah orang yang paling terkenal lemah lembut yang pernah ada di dalam dunia ini. Ini pujian Tuhan kepada Musa. Nah, kita melihat Musa menghadapi Firaun, orang yang seperti, boleh kata ini Tuhan menempatkan orang yang nggak salah, ya. Orang yang sabar, ya. Orang yang bisa lemah lembut, bisa mengontrol diri begitu rupa, sehingga dia bisa melaksanakan tugas dengan baik, saudara.
Kita sebagai anak Tuhan harus menghadapi kadang-kadang kenyataan hidup ini yang kadang-kadang kita bisa terpancing. Tapi kita melihat belajar dari Musa, orang yang bisa self-control begitu rupa. Sehingga dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita tahu ada ending suatu peristiwa sebelum masuk tanah Kanaan, Musa sempat lost control. Memukul yang seharusnya hanya menyentuh saja. Tapi boleh kata dalam kehidupan Musa, dia adalah seorang yang boleh kata orang yang lemah lembut. Orang yang tekun, orang yang lemah lembut. Nah ini juga menyatakan karakter daripada Kristus. Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Ini tipikal orang yang memiliki maturity atau kedewasaan rohani. Yaitu orang yang konsisten, orang yang tekun, orang yang sabar, tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut dan rendah hati, karena orang ini akan memiliki bumi, akan menguasai bumi. Tuhan percayakan tugas ini kepada Musa. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, menjadi wakil Tuhan untuk menjalankan misi kerajaan Allah, untuk menaklukkan Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu berikutnya kita melihat saudara dalam Keluaran pasal 10 ini saudara. Saya akan bacakan ulang ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir itu, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita jelaskan di mana pada mulanya kita melihat Firaun mengkeraskan hati. Lalu sepertinya itu mempermainkan Tuhan. Dia katakan, ya nurut, tapi kemudian ingkar janji. Dia dengar tapi nggak melaksanakan. Sepertinya itu mempermainkan Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, kita melihat di dalam ayat berikutnya dikatakan Allah juga mengkeraskan hati Firaun, saudara. Dan Musa diberitahu oleh Tuhan, ya, Firaun akan mengkeraskan hati. Aku yang akan mengeraskan hati juga. Ini ada paradok. Tapi saudara, Firaun tidak tahu bagaimana Allah turut bekerja mengkeraskan hati Firaun. Yang Firaun tahu, sepertinya dia yang punya kuasa, dia yang dominan. Dan ini menjadi suatu kebenaran Tuhan kepada kita, saudara, bahwa kedaulatan Allah itu tidak pernah menghapus atau mengurangi tanggung jawab manusia. Sehingga kalau manusia itu berbuat kejahatan, berbuat dosa, itu berbuat dosa dari dirinya sendiri. Orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena memang Firaun sendiri yang berniat hati seperti itu. Tapi sisi lain saudara, bahwa kebebasan manusia itu bukan kebebasan yang di luar kontrol Tuhan. Allah tetap mengontrol, Allah tetap berdaulat. Dan Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa Firaun mengkeraskan hati, saya juga mengkeraskan hati. Saudara, kita melihat saudara, kalau Tuhan sudah kasih tahu Firaun mengkeraskan hati, lalu mengutus Musa untuk ngomong, apa sih gunanya? Toh nanti nggak mau nurut kan? Dan Tuhan tidak menyatakan berapa kali, berapa waktu. Dia hanya kasih tahu prinsipnya bahwa Firaun akan berkeras hati. Lalu Musa harus melaksanakan untuk apa? Di sini kita melihat saudara, Musa hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak banyak komen, laksanakan saja.
Tapi di balik ketaatan Musa ini, sekarang Allah memberikan penjelasan. Aku mengkeraskan hati supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di antara mereka. Sebetulnya waktu Tuhan mengkeraskan hati, atau Tuhan kasih tahu pada Musa, aku mengkeraskan hati Firaun, ada punya tujuan supaya di situ Allah boleh menyatakan kuasanya, kemuliaannya di tengah-tengah kekerasan hati Firaun. Saudara kata Yesus Kristus, di dalam kekerasan hati Firaun, justru di situ tuh kesempatan Allah untuk menyatakan tulah atau mujizat-mujizat yang besar. Ya. Karena di belakang ketidaktaatan daripada Firaun, karena dia tidak mau tunduk kepada Tuhan, tidak mengakui bahwa Tuhan yang mengutus Musa adalah Tuhan yang lebih besar daripada ilah-ilah di Mesir. Maka melalui kekerasan hati Firaun ini, Allah justru ada kesempatan untuk menyatakan kemuliaannya, kuasanya di tengah-tengah orang Mesir. Bahkan di dalam sebelumnya kita membahas juga, saudara, bahwa supaya pekerjaan-pekerjaan Allah ini dimasyhurkan di antara bangsa-bangsa, bukan hanya sekedar untuk orang Mesir, bahkan juga bukan hanya sekedar untuk orang Israel, tapi untuk seluruh bangsa, bahwa Allah pernah berintervensi di Mesir, menunjukkan Allah adalah Allah yang maha mulia, Allah yang berdaulat, dan Allah yang maha besar. Saudara-saudara Yesus, ini suatu pelajaran praktis dalam kehidupan kita. Di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, lalu ada banyak hambatan, ada kesulitan, kita jangan gampang untuk patah semangat, atau jangan gampang kita menjadi lose heart. Justru di dalam kita diberi kesempatan melalui kesulitan, tantangan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, kita boleh mendapat kesempatan yang lebih besar lagi bahwa Allah akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Justru pada waktu kita semua lancar, kita semua baik, kita kadang-kadang tidak terlalu mengharapkan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, saudara. Makin sulit, makin banyak tantangan, itu juga merupakan suatu kesempatan kita akan melihat kuasa Tuhan yang lebih besar dinyatakan kepada kita. Dan ini kita bisa belajar daripada Musa, saudara. Musa diberi kesempatan menghadapi orang seperti Firaun yang keras, yang tidak mudah. Dan Allah beri kesempatan Musa juga menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di Mesir. Sehingga di sini, saudara, tanda-tanda ini semua, baik untuk Firaun, untuk Musa, atau untuk orang Israel, mereka boleh belajar mengenal Allah, bukan di dalam teori saja, tapi Allah di dalam realita hidup mereka itu Allah yang maha kuasa, saudara. Seringkali kita hanya tahu Allah secara teoritis atau secara akademis. Kita tidak ada pengalaman intimasi dengan Tuhan, atau tidak mengalami kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup dan pelayanan kita. Nah, kita melihat Musa mengalami hal itu. Bahkan ayat yang kedua dikatakan, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini, saudara, lebih clear di sini. Supaya engkau menceritakan kepada anak cucumu. Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam ESV, saudara, ini ditegaskan, saudara, ada suatu istilah yang lebih jelas. Di sini saya akan bacakan, that you might tell the hearing of your son and your grandson how I have dealt harshly
with Egyptian. Ya. Jadi saudara, bagaimana engkau menceritakannya kepada anakmu dan anak cucumu. Jadi anakmu itu tunggal, saudara ya. Jadi kan anakmu, artinya saudara, Musa juga sudah menceritakan kepada anak Musa sendiri dan keturunannya, yaitu orang Israel, saudara. Sehingga peristiwa yang ada di Mesir ini bukannya peristiwa konteks pada waktu itu saja, tapi supaya nanti peristiwa ini bisa diceritakan kepada anak, cucu, buyut, cicit, dan seterusnya, saudara. Artinya ada nilai rohani yang kekal. Ya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal ke-6, supaya kita menceritakan kepada anak-anak kita peristiwa-peristiwa yang besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang Israel. Ini juga memberi hal yang penting sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan, supaya mereka tahu bahwa mereka dulu nenek moyangnya tinggal di Mesir. Allah telah menyelamatkan mereka dengan mukjizat yang besar, sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, menikmati janji Tuhan, bahwa Allah yang dipercaya oleh orang Israel adalah Allah yang maha besar, yang melampaui ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Ini misal landasan yang penting di dalam kita memahami identitas iman. Orang Israel diberikan suatu identitas yang penting, yaitu apa? Sebagai umat Allah, milik Allah. Ini suatu identitas yang penting sekali. Saya ini milik Allah, saya umat Allah, aku sudah kenal Tuhan, ada hukum Allah menjadi landasanku. Banyak orang memiliki krisis identitas iman, nggak tahu bagaimana hidup sebagai orang beriman. Ya, tergantung kondisi bagaimana, saya ikut saja keadaan hidup ini, saudara. Maka di sisi waktu Yesus Kristus, lewat penyataan Tuhan di tengah-tengah orang Mesir, supaya peristiwa ini diberitahukan kepada anak cucumu, supaya tahu akulah Tuhan yang menyelamatkan engkau. Engkau adalah umat yang dikasihi Tuhan, ditebus untuk boleh hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah. Dan ini yang Tuhan mau, saudara. Tuhan bukannya show force, menunjukkan kuasa yang besar, punya purpose, punya tujuan, bahwa Allah yang disembah orang Israel, Allah yang maha besar, yang menyelamatkan mereka, yang mengubah hidup mereka, yang mengubah status hidup mereka. Dan ini menjadi penekanan yang penting, saudara. Peristiwa ini bukannya lewat saja, sebetulnya Allah itu maha besar, bukan. Tapi bagaimana Allah berintervensi di dalam sejarah, di dalam proses sejarah, menyelamatkan orang Israel, bahkan umat Israel menjadi suatu umat yang khusus dalam pandangan Tuhan, di mana Allah mau berkarya dalam kehidupan orang Israel. Dan ini menjadi suatu kebanggaan sebetulnya. Kita sebagai orang Kristen harus punya kebanggaan. Aku telah ditebus oleh Kristus. Aku telah jadi milik Allah. Aku sudah ada jaminan hidup yang kekal. Dan itu sudah kebanggaan rohani, yang kita tidak rasa minder menghadapi dunia ini. I am a Christian. I am follower of Jesus Christ. Saya tahu kebenaran Tuhan. Saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Ada suatu kebanggaan kita sebagai orang Kristen, dibanding semua agama lain, dibanding semua filsafat yang muncul dalam sejarah manusia. Ada pride, bukan kesombongan, kecongkakan yang self-centered, tapi kebanggaan saya sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah. Ada suatu kebanggaan kita sebagai anak Tuhan. Kita melihat di dalam bangsa Israel, ada waktu tulah yang besar melanda Mesir. Kita melihat ada proteksi di tempat orang Israel tidak mengalami tulah itu. Ini suatu perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita anak Tuhan,
Kita bukannya mengenal teori saya percaya Tuhan, tapi kita boleh mengalami, melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya saudara, kita melihat lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di depanku? Berikanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu dan rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti belum pernah dilihat oleh bapakmu, nenek moyangmu sejak mereka lahir di bumi ini. Lalu berpalinglah ia keluar dan meninggalkan Firaun. Saudara, kita melihat yang kedua, saudara. Kalau yang pertama kita melihat kedaulatan Allah, juga menurut tanggung jawab manusia, maka saudara kita melihat adanya toleransi Tuhan sepertinya. Allah memberikan toleransi oleh anugerahnya kepada yang namanya Firaun, saudara. Saudara, toleransi Tuhan ini bagaimana Allah sepertinya sedang negosiasi. Ya. Aku akan menjatuhkan tulai. Kalau kamu nurut, tidak akan kujatuhkan. Seperti toleransi Tuhan, ya. Saudara, kadang-kadang toleransi Tuhan tuh orang merasakan Allah itu kok Allah yang nggak tegas, ya. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir. Saudara, mempermainkan orang Mesir, saudara. Kalau dalam bahasa mempermainkan ini bukan sekedar main-main, saudara, ya. Tapi ngerjain. Istilah ngerjain atau di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah deal harshly, atau memperlakukan dengan kasar. Jadi kita melihat seolah-olah, saudara, Allah itu mempermainkan dengan kasar kepada orang Mesir. Sampai memberikan tulah-tulah ini berarti tindakan-tindakan yang keras, betul. Saudara, kita melihat, saudara, Allah sebelum bertindak sesuatu seperti Allah toleransi. Kamu adalah nurut, kamu tunduk. Kalau nggak tunduk, aku akan menghabisin kamu. Nah, ini anugerah Tuhan. Allah memberikan toleransi kepada manusia untuk berespon nurut dan taat. Nah, kalau pada saatnya manusia tidak mau berespon nurut dan taat, maka konsekuensinya mereka akan tanggung, saudara. So, dalam kehidupan kita kadang-kadang ada toleransi Tuhan supaya kita mau nurut, supaya kita mau taat. Tapi ada kalanya kita menganggap sepi toleransi Tuhan, tidak peduli sama Tuhan, lalu pada saatnya Allah harus berikan disiplin atau hukuman kepada kita. Saudara, dalam proses hidup manusia, Allah itu menjadi sumber berkat, bisa memberkati kita. Tapi dalam proses dia juga bisa menghukum kita yang nggak taat, saudara. Kita mengakui, saudara, bangsa Mesir harusnya sudah musnah di muka bumi ini. Sejak kelaparan yang pertama pada waktu zaman Yusuf, mereka ada 7 tahun kelaparan. Allah memberitahu ada kelaparan yang besar. Allah bukan yang beritahu ada kelaparan yang besar kepada orang Mesir, tapi Allah juga mengutus penyelamat Yusuf untuk menyelamatkan krisis yang besar di Mesir. Dan akhirnya pada masa krisis menimpa seluruh dunia itu, Mesir boleh
menghadapi krisis karena adanya Yusuf yang menyelamatkan, yang mengatur perekonomian di Mesir, sehingga di tengah-tengah krisis justru Mesir tidak mengalami kehancuran, bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi pada waktu Mesir melupakan Yusuf atau melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan lewat Yusuf, bahkan sekarang memberontak kepada Tuhan, Tuhan yang menurunkan berkat, Tuhan juga akan menurunkan hukuman. Saudara, waktu hujan es terjadi, saudara, masih ada sebagian tumbuh-tumbuhan belum habis. Masih tumbuh, bisa untuk makan. Tapi kali ini, saudara, Allah mengirim belalang untuk memakan habis sisa-sisa daripada tumbuh-tumbuhan. Berarti saudara, kita melihat kadang-kadang Allah menahan murkanya, menahan hukumannya, supaya manusia bertobat. Tapi kalau manusia nggak bertobat, kadang-kala Allah akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Nah, sekarang dikasih adanya belalang. Belalang yang akan menghabiskan semua sisa-sisa yang ada. Saudara, Allah kalau mengejar sesuatu tidak pernah nanggung sampai tuntas. Saudara, kita melihat secara manusia sepertinya Firaun yang sedang mempermainkan Tuhan. Tapi seperti Allah yang sedang mempermainkan ketidaktaatan Firaun dengan pukulan-pukulan yang mematikan, boleh kata. Saudara, kita melihat, saudara, belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua orang Mesir, seperti belum pernah dilihat oleh bapak dan nenek moyangmu sejak mereka lahir. Lalu berbanglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Kita melihat bahwa ada masanya, ada anugerah. Tuhan berikan toleransi, berikan peringatan untuk kita, untuk Firaun, supaya taat. Kadang-kadang Allah yang memberikan disiplin sebagian, tidak sepenuhnya. Tapi kalau toleransi Tuhan dianggap sepi, diabaikan, ya, disiplin Tuhan disepelekan, ada waktunya Tuhan bikin bersih tanpa sisa. Hukuman total akan diberikan kepada Firaun dan Mesir. Saudara, kata Yesus Kristus, ini bagian yang kedua. Allah ada toleransi, memberikan peringatan. Kalau Allah menahan hukumannya sebagian, tidak langsung seluruhnya. Itu toleransi Tuhan. Yang ketiga, kita bisa pelajari, saudara, kita melihat ketulusan Allah. Allah mulai memberikan kesadaran dari pegawai-pegawai daripada Firaun. Pegawai Firaun mulai menyadari bahwa ini tidak bisa dibiarkan terus. Artinya, pegawai Firaun mulai menasihati Firaun, kamu harus nurut sama Tuhan. Kalau nggak nurut, kita habis ini. Orang-orang Mesir ini begitu memandang rendah baik Musa, orang-orang Israel, atau pertama memandang rendah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Tapi sudah kita melihat lewat peristiwa ini, pegawai daripada Firaun mulai menyadari ini membahayakan. Kalau Firaun terus bersikap seperti ini, kekal seperti ini, maka Mesir akan kolap. Ini suatu peringatan, ya, adanya sense of crisis. Jadi pegawai Firaun ini mulai rasakan bahwa ini krisis ini serius sekali. Artinya dia ingin supaya Firaun itu toleran. Ya. Jangan terus ini melawan sesuatu yang tidak mudah. Kalau terus melawan akan hancur ini. Ya. Maka di sini saudara, Firaun mulai menanggapin daripada saran atau usulan para pegawainya atau orang-orang dekatnya mulai mendengar. Tapi saudara,
mendengar, dia masih dalam sikap yang belum betul-betul tunduk kepada perintah Tuhan untuk mentaati. Tapi sudah bersikap lebih toleran, tapi tanda kutip. Artinya, dia mau dengar, tapi hatinya itu masih belum mau terima betul-betul. Ini masih usulan para pegawainya, tapi belum menjadi suatu keputusan dalam hatinya. Kadang-kadang kita melihat ya, kita memberikan usulan sama seseorang, itu tidak mudah. Karena setiap orang tuh punya pendirian, setiap orang tuh punya kekakuan pada dirinya, saudara. Andai kata pun yang mau dengar pun, sebetulnya saudara, dia mendengar tuh terpaksa. Membuat orang sadar betul-betul tuh tidak mudah, saudara. Kita bergaul sama siapa ya, setiap kita tuh punya background, cara berpikir, cara pandang, cara nilai. Nah, cara pikir, cara pandang, cara nilai seseorang tuh tidak gampang tuh berubah, saudara. Dan seringkali pada waktu kita beda cara pandang, cara nilai, kadang-kadang itu bisa menjadi tension, saudara. Ambil contoh, kan saudara suka warna hijau. Orang lain suka warna kuning. Contohnya kalau kita ngecat di gereja, mau hijau atau kuning. Ada orang lain, jangan kuning, jangan hijau, desonin. Putih saja. 3 orang punya pandangan, 1 hijau, 1 kuning, 1 putih. Pilih yang mana, saudara? Nah, ini tidak gampang, saudara. Kadang-kadang kita bisa mengatakan, lebih baik yang hijau aja, jangan putih-putih pecet kayak mayat gitu ya. Hijau tuh kampungan, nggak anggun. Kuning lah. Andai kata saudara yang diterima kuning, maka yang hijau hatinya tuh nggak rela. Yang putih hatinya nggak rela. Kenapa? Cara pikir, cara pandang, cara nilai berbeda. Maka dalam hidup ini saudara, kita harus bisa yang namanya toleransi. Toleransi, tapi perhatikan toleransi di dalam aspek-aspek yang bukannya mutlak, bukannya absolut. Di dalam hidup kita ini tanpa ada toleransi, kita susah untuk berkomunikasi. Dan di dalam toleransi ini, saudara, kita perlu punya hati yang besar. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus, waktu Firaun sepertinya mau mendengar perkataan pegawainya, sepertinya dia mau toleransi, tapi sebetulnya hatinya nggak rela, terpaksa dia harus terima usulan itu. Lalu kalau terima terpaksa usulannya, melakukan juga ya nggak sepenuhnya. Kalau orang terima usulan terpaksa, pasti tidak mengerjakan dengan segenap hati. Maka nggak heran saudara, pada waktu orang-orang pegawai Firaun ini mengusulkan supaya biarkan mereka pergi, tapi Firaun hatinya masih sebenarnya nggak setuju, maka toleransinya itu setengah hati. Maka Firaun mengatakan, pergilah kepada Tuhan Allahmu. Lalu siapa sebenarnya akan pergi itu? Sudah berapa kali Musa katakan semua akan pergi. Tapi di sini ada toleransi, agak negosiasi siapa saja yang pergi. Lalu jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda, yang tua, dengan anak-anak, lelaki kami, perempuan, dan kambing domba kami, lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Lalu jawab Firaun gimana? Kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Sudah orang jahat menuduh orang lain itu jahat. Ini adanya twist, memutar balikan. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki yang beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudara, Firaun sebenarnya hatinya walaupun dengar sepertinya mau nurut para penasihatnya, hatinya itu tidak rela.
sepertinya toleransi, tapi sebetulnya dia nggak mau. Dia tetap kekeh supaya apa yang dikehendaknya itu yang terjadi. Saudara-saudara Yesus Kristus, di dalam hidup kita kepada Tuhan, kita perlu aware. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, tapi pada waktu nyata kehendaknya kepada kita, kita nggak nurut, kita nggak taat. Tetap kita mempekerjakan apa maunya kita. Saudara, kalau kita mau berserah sama Tuhan tuh jangan nanggung. Berserah betul-betul kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Waktu Firaun mengajak bertoleransi kepada Musa, Musa tahu bagian ini tidak bisa toleransi. Tuhan minta seluruhnya, Firaun minta sebagian. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu belajar. Ada saatnya kita toleran, tapi ada bagian-bagian kita harus intoleran. Khususnya kebenaran-kebenaran Tuhan. Tidak boleh kita toleran. Kebenaran Tuhan yang absolut kita harus pegang dengan teguh. Waktu Musa mendapat tawaran daripada Firaun, orang laki-laki saja yang pergi. Musa tidak bisa. Tuhan mintanya semuanya, bukan laki-laki saja. Saudara, hati-hati dengan istilah toleransi. Toleransi akhirnya mendiskon kebenaran. Toleransi akhirnya kita nggak taat sama Tuhan. Toleransi akhirnya kita mengabaikan Tuhan. Itu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Banyak hal kita sebenarnya toleransi. Hanya kita sedang menggeser posisi Tuhan dalam hidup saudara saya. Tanpa sadar makin hari hidup kita makin jauh. Hal ini pernah dialami oleh Abraham. Pada waktu Abraham pergi ke Betel, ada di Betel, bangun mezbah. Lalu dia tanpa dia sadari hidupnya sudah bergeser ke Negev. Ke Negev, lalu ada bencana kelaparan. Bencana kelaparan, dia harusnya kembali ke Betel. Tapi dia pakai cara pikirnya sendiri. Dia pergi ke Mesir. Lalu terjadi skandal di Mesir. Istrinya mau diambil oleh Firaun. Lalu Abraham tidak jujur, ini saudaraku. Lalu terjadi bagaimana Allah intervensi mencegah Firaun mengambil istri Abraham. Lalu akhirnya Abraham harus kembali ke Betel. Betel tempat dipulihkan hidup Abraham. Kembali dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau saudara sudah jauh sama Tuhan, makin toleransi, makin jauh daripada dunia, lalu Tuhan kadang mengizinkan kita dengan kesulitan, mengalami masalah-masalah hidup. Kita jangan terus mengkeraskan hati kita. Kita harus kembali ke Betel, ke rumah Allah, untuk dipulihkan hidup kita oleh Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, iblis kadang-kadang mencobai kita dengan toleransi yang kecil-kecil, lama-lama jadi besar. Lama-lama kita jauh sama Tuhan. Kita perlu be careful untuk hal ini, saudara. Kita melihat waktu Firaun mengajak kompromi, diskusi sama Musa. Musa tidak mau dengar lagi. Tuhan minta seluruhnya, bukan laki-laki saja. Maka kali ini saudara langsung Tuhan intervensi. Ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang-belalang akan meliputi tanah Mesir dan makan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semua ditinggalkan oleh hujan es itu. Musa langsung mengulurkan tongkatnya ke atas. Maka angin timur melintasi negeri itu sehari-harian, semalam-malaman. Setelah hari pagi, angin timur membawa belalang itu. Saudara, kita melihat Allah bisa pakai gejala alam, situasi yang alami, untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan itu menjatuhkan hukuman atas Mesir. Saudara, kadang-kadang kita melihat segala bencana alam, segala sesuatu gejala alam, gunung meletus dan sebagainya.
secara manusia ini hanya alami, tetapi di belakang itu ada intervensi Tuhan yang kita nggak tahu, saudara. Bahkan kadang-kala Allah bisa memakai hal-hal yang kita nggak sadari. Allah dan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menanam kebaikan bagi orang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita itu belajar untuk setia kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Terus mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu bisa diandalkan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan akan berikan terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dimuliakan. Karena orang berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Oleh sebab itu kita bersuka cita di dalam Tuhan. Lalu kita melihat, saudara, Tuhan menurunkan tulah belalang melanda orang-orang Mesir. Saudara, lihat, tulah itu yang negatif, Allah sedang menyatakan kemuliaannya, kebesarannya atas ilah-ilah Israel, ilah-ilah Mesir. Allah sedang menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah orang-orang yang menyombongkan diri seperti Firaun, saudara. Allah Maha Besar, bisa pakai alam semesta, bisa pakai segala sesuatu untuk menaklukkan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, untuk direndahkan di depan Tuhan, sekaligus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, lewat tulah ini mentutupin, menghancurkan semua pertanian tanpa sisa di Mesir. Allah sebagai sumber berkat, Allah juga sumber yang membuat manusia harus terima hukuman kemiskinan, kehancuran di dalam bisnis, khususnya orang-orang Mesir. Bagian terakhir kita melihat ayat ke-16 sampai ayat 20. Maka setelah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengkeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Kita melihat, saudara, waktu Firaun melihat kemahakuasaan Tuhan yang berdaulat itu, saudara, boleh kata Firaun dipaksa menyerah. Bukan kesadaran sendiri mau menyerah kepada Tuhan. Dia dipaksa menyerah dan mengatakan, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoa kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Saudara, ini suatu kesadaran yang sebagai kesadaran yang terlalu dangkal. Orang mengaku dosa, mengaku salah, tapi tanpa adanya penyesalan di dalam apa yang dilakukan. Saudara, kadang-kadang dilema ya. Ada orang menyesal tapi tidak pernah bertobat. Menyesal, ya. Menyesal apa yang dilakukan, tapi tetap melakukan. Jadi menyesal, saya melakukan ini, tapi nggak kapok, dia melakukan. Tapi kadang-kadang orang nggak menyesal apa yang dilakukan. Dia hanya merasa berat akan konsekuensi dosa yang dialami.
Dia bukan menyesal akan perbuatan dosanya. Dia menyesal karena akibatnya kok seperti ini, saudara. Kalau dosa tidak ada akibat apa-apa, mungkin orang itu akan terus berbuat dosa. Tapi kadang-kadang orang nggak ada penyesal berbuat dosanya, hanya mau kata bertobat yang dangkal, tanpa kesadaran kesalahan dosanya di depan Tuhan. Banyak orang hari ini pertobatan dangkal, tanpa disertai penyesalan. Banyak orang menyesal bukan karena perbuatan dosanya, menyesal karena akibat dosa yang harus dia tanggung, saudara. Ini pertobatan yang palsu. Menyesal bukan karena perbuatan dosanya, menyesal karena akibat dosa yang ditanggung. Atau bertobat yang dangkal tanpa penyesalan yang dalam akan kesalahan dosanya, sehingga berpaling kepada Tuhan untuk tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Banyak orang Kristen tanpa sadar punya mindset seperti Firaun yang belum mengalami true conversion, sehingga terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudara kata Yesus Kristus, kita perlu betul-betul bercermin dari kehidupan Firaun supaya kita tidak melakukan yang seperti Firaun. Diperingatin, diberi kesempatan, tapi tidak mau sungguh-sungguh tunduk dan bertobat kepada Tuhan. Hanya Firaun harus menghadapi tulah yang berikutnya, gelap gulita. Tanpa peringatan lagi, Allah langsung menjatuhkan hukuman. Tanpa lagi toleransi, Allah bikin mati anak sulung Firaun. Semasa masih ada masa anugerah, ada toleransi Tuhan. Mari kita berbenah diri, kita mau hidup tunduk kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, supaya hidup kita nama Tuhan dijunjung tinggi dan dimuliakan.